Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo rekan-rekan semua, salam berjumpa bersama saya, Tutor Bimbel Dolphin Brain untuk formasi jabatan pengawas perikanan. Salam kenal para pejuang CPNS dan P3K tahun 2026. Salam kenal dan salam sehat, tetap semangat ya. Eh, Mau sedikit pantun nih buat rekan-rekan Dolphin Brain sekalian. Biar nggak terlalu kaku kita sebelum berkenalan. Pergi ke sungai memancing ikan. Pulang mancing, nonton Dolphin Brain. Salam hangat saya ucapkan. Senang senang berjumpa dengan kalian yang keren-keren. Pepatah dulu mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Jadi, izinkan saya akan memperkenalkan diri saya. Jadi, biasa panggil nama kakak Zulfikar Habib Ilmiawan, SPI, kakak lulusan Sarjana Perikanan dari Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan IPB. Kakak alumni ex-Dolphin Brain pengangkatan CPNS tahun 2020, masa-masa pandemi COVID ya. Saat ini bertugas di pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, tepatnya di Dinas Perikanan. Dengan nomenklatur jabatannya yaitu Analis Pembangunan Pelabuhan Perikanan, di mana jabatan tersebut masih satu rumpun dengan formasi pengelola produksi perikanan tangkap atau P3T. Nah, bersama dengan ini, kakak juga ditugaskan sebagai pengawas perikanan di Dinas Perikanan Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Nah, udah ada yang pernah ke Lampung belum? Dengan berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal PSDK PKKP nomor 26 tahun 2022 tentang penetapan pengawas perikanan pada dinas yang membidangi kelautan dan perikanan di lingkup Provinsi Lampung. Itu ya. Oke, langsung saja. Di sini kakak sebagai tutor dari formasi pengawas perikanan ahli pertama. Nah, buat teman-teman yang rencana akan mengambil formasi jabatan fungsional pengawas perikanan ahli pertama, sedikit informasi nih, kita harus tahu dulu di pengawas perikanan itu adalah masuk dalam Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Kementerian Kelautan Perikanan. Ya, buat teman-teman, sekedar untuk informasi ya, di Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan itu ada berapa direktorat sih? Ya, minimal kita harus tahu dulu. Jadi di Direktorat Jenderal PSDK PKKP itu terdapat ada 5 ya, 5 direktorat. Yang pertama Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan, yang kedua Direktorat Direktorat Pengendalian Operasi Armada, kemudian Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan, Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan, Direktorat Penanganan dan Pelanggaran, dan yang terakhir ada juga Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Gitu teman-teman. Oke, langsung aja untuk mempersingkat waktu buat para pejuang CPNS dan P3K tahun 2026, kita langsung coba buka di sini kakak ada aplikasi Dolphin Brain yang menyediakan paket soal terkait soal SKB Formasi Pengawas Perikanan. Langsung aja ya kita buka ya. Nah, buat teman-teman yang ingin mendalami materi-materi terkait soal SKB pengawas perikanan, kawan-kawan bisa kakak rekomendasikan, sangat merekomendasikan aplikasi Dolphin Brain untuk pembelajaran teman-teman supaya lebih terfokus di formasi jabatan yang didaftar. Oke. Nah, di sini ada kakak akan membuka satu paket formasi pengawas perikanan ya. Kita buka ya. Rekan-rekan Dolphin Brain yang mana masih dalam kondisi semangat, insya Allah, dan selalu diberikan kesehatan. Kita sudah masuk di soal nomor 6, ya. 5 soal awal tadi kita sudah bacakan dan kita sudah jawab. Dan ini
pertanyaan soal nomor 6. Soal bentuk soalnya akan lebih bervariatif sesuaikan dengan materi kisi-kisi yang kita dapatkan. Oke, soal nomor 6 ini sebagai berikut. Di bawah ini merupakan bentuk sanksi administrasi pada subsektor perikanan, kecuali, nah, ini adalah jenis pertanyaan pengecualian. Jadi teman-teman harus menjawab di antara 5 pilihan ini yang mana yang bukan dari pernyataan tersebut. Kira-kira seperti itu. Nah, coba kita lihat pilihannya apa saja. Ya, yang A itu surat peringatan, B, denda, C, pemulihan fungsi ruang laut, D, pencabutan izin, dan E, pembekuan izin. Nah, silakan kawan-kawan jawab dan mana yang kawan-kawan bisa tebak bukan merupakan bentuk dari sanksi administrasi. Ya, oke. Oke, cukup ya. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 7. Next. Ya, soal nomor 7. Sistem pengawasan kapal perikanan yang menggunakan peralatan tertentu untuk mengetahui pergerakan dan aktivitas kapal tersebut biasanya digunakan untuk memantau kapal perikanan yang beroperasi di wilayah Indonesia. Nah, sistem ini disebut ya A. Sistem pengawasan kelautan dan perikanan, B. Satelit pengawasan kapal perikanan, C. Sistem pengawasan kapal perikanan, D. Sistem pemantauan kapal perikanan, dan E. Sistem pengawasan koordinat penangkapan. Ya, buat teman-teman, terkait dengan peraturan ini, peraturan Menteri Kelautan Perikanan, dia peraturannya menyatu dengan peraturan terkait SLO. Ya, kalau kawan-kawan tahu, SLO itu adalah eh, surat layak operasi kapal. Dan ini disingkat SKP. Oke, ya, cukup. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ya, soal nomor 7. Oh, sorry. Kita sudah di soal nomor 8 ya. Maaf, teman-teman. Oke. Soal nomor 8, pemeliharaan dan perawatan kapal pengawas di antaranya meliputi pencegahan prediktif dan darurat. Nah, berikut ini contoh dari perawatan prediktif adalah A. Pemeliharaan dan perawatan rutin, B. Docking, C. Analisis teknis, D. Perbaikan keseluruhan mesin, dan E. Pengecekan. Oke, silakan kawan-kawan menjawab dari pilihan ini. Ya, kalau misalkan dia apa ya, untuk rekan-rekan yang masih baru melihat soal pertanyaan ini, bisa seperti menggunakan spekulasi, tapi ada dasarnya. Kita harus tahu dulu apa pengertian dari prediktif, ya kan? Ini ada 3 jenis perawatan dan pemeliharaan. Ada pencegahan, prediktif, dan darurat. Pertanyaannya adalah mana di antara pilihan tersebut yang merupakan kategori perawatan prediktif, ya? Ya, silakan kawan-kawan untuk menjawab. Oke ya, cukup. Ya, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 9. Nah, ya, kita sudah di angka nomor 9. Setiap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perizinan berusaha di sektor kelautan dan perikanan dikenai sanksi administrasi tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 terdapat pada pasal ya A. Pasal 317, B. Pasal 318, C. Pasal 319, D.
pasal 320 dan pasal 321. Ya, beberapa jenis pertanyaan mungkin eh, mempertanyakan nomor berapa pasal tersebut. Tetapi ada bentuk lain dari pertanyaan ketika dia bertanya pasal sekian bunyinya apa. Jadi dibalik keterbalikannya. Jadi kawan-kawan memang harus dituntut untuk bisa menghafal pasal-pasal yang sekiranya strategis atau eh, peluang untuk menjadi soal-soal di SKB nanti. Dengan sistem pembelajaran Dolphin Brain seperti ini, kawan-kawan akan eh, tidak akan apa ya, akan terbawa sekaligus menghafal pasal-pasal yang tertentu untuk bisa kawan-kawan pahami. Jadi itu salah satu kelebihan dari bimbel Dolphin Brain. Oke, cukup kawan. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 10 ya. Oke, tata kelola kapal pengawas diatur dalam peraturan. Nah, ini peraturan lagi. A. Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 28 Tahun 2023. B. Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021. C. Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021. D. Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 19 Tahun 2020. Dan Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 8 Tahun 2025. Ya, lagi-lagi kita bertemu dengan peraturan-peraturan di formasi Jabatan Pengawas Perikanan. Karena memang pengawas perikanan ini kita harus paham yang mana yang merupakan peraturan-peraturan di sektor kelautan perikanan, sehingga kita tahu pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dasarnya itu adalah peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan. Oke, cukup cukup ya rekan-rekan sekalian. Kita bisa lanjut ke sesi pembahasan dari soal nomor 6 sampai dengan 10. Kita akan membahas soal nomor 6 sampai nomor 10, di mana kemarin juga sudah sempat kita membacakan soalnya dan kawan-kawan mencoba menjawabnya ya. Nah, kali ini kita akan bahas dan bedah satu persatu soal tersebut. Oke, untuk mempersingkat waktu, biar kita langsung saja ke soal nomor 6 ya. Ya, oke. Nah, soal nomor 6 sebagai berikut. Kita coba bacakan ulang ya soalnya. Di bawah ini merupakan bentuk sanksi administrasi pada subsektor perikanan kecuali. Nah, teman-teman bisa digarisbawahi ada kata-kata kecuali ya. Kecuali berarti kita harus menjawab satu di antara lima pilihan ini yang bukan yang mana yang tidak termasuk yang mana seperti itu. Ya. Nah, jadi pengertiannya kita harus pahami dulu bentuk sanksi administratif itu apa gitu. Jadi bentuk sanksi administrasi itu adalah hukuman yang dijatuhkan oleh pemerintah atau aparatur negara akibat pelanggaran norma administratif tanpa melalui peradilan. Jadi tanpa melalui peradilan ya teman-teman ya, di mana bentuk sanksi tersebut bertujuan untuk memulihkan keadaan, memastikan kepatuhan, dan menjaga tertib administrasi. Nah, ada beberapa contoh sanksi administrasi, diantaranya seperti peringatan, teguran tertulis, denda administrasi, pembukuan izin usaha, pencabutan izin usaha, dan lain-lain. Nah, jadi dari pernyataan tersebut, dari pengertian tersebut, kita sudah tahu ya di antara pilihan A sampai E ini yang mana yang bukan bentuk sanksi administrasi, ya. Jadi jawabannya adalah yang
C, betul ya teman-teman ya. Yang C, di mana C itu pemulihan fungsi ruang laut. Nah, kita harus tahu pemulihan itu adalah contoh bentuk dari sanksi restoratif justice. Ya, ada istilah baru, sanksi restoratif justice. Apa itu restoratif justice? Yaitu pendekatan dalam sistem peradilan yang berfokus pada pemulihan dan restorasi lingkungan yang rusak akibat dari tindakan tersebut, pelanggaran tersebut ya. Nah, buat teman-teman yang ingin mengetahui bentuk sanksi administrasi di bidang kelautan dan perikanan, itu kawan-kawan bisa membuka di peraturan Menteri Kelautan nomor 26 tahun 2022. Nah, ini dia peraturannya yang mana pembahasannya tentang perubahan atas peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 31 tahun 2021 tentang pengenaan sanksi administratif di bidang kelautan dan perikanan ya. Di sini ada berbagai macam bentuk sanksi administrasinya dan pelanggaran yang dilakukan. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Lebih lengkapnya mengenai bentuk sanksi administrasi, kawan-kawan bisa lihat pada Permen 31 tahun 2021. Itu juga sama ya, ada dua ya. Nah, ini juga sama pengenaan sanksi administrasi di bidang kelautan dan perikanan. Ya, oke seperti itu teman-teman ya. Nah, buat teman-teman yang berhasil menjawab benar, kita berikan aplaus dan bisa diingat peraturan-peraturan yang tersebut tadi. Ya, lanjut kita ke soal berikutnya, soal nomor 7 ya. Oke. Nah, soal nomor 7 kita bacakan ulang. Sistem pengawasan kapal perikanan yang menggunakan peralatan tertentu untuk mengetahui pergerakan dan aktivitas kapal tersebut biasanya digunakan untuk memantau kapal perikanan yang beroperasi di wilayah Indonesia. Sistem ini disebut, nah ya, buat teman-teman jawabannya adalah yang D. Ya, ini adalah singkatan dari SPKP. SPKP ini eh, kita dapatkan kisi-kisi dan FR dari soal SKB tahun-tahun sebelumnya. Iya, tentang SPKP ini, kawan-kawan harus bisa diingat. Jadi, peraturan SPKP ini satu dengan peraturan SLO, ya, di mana kita bisa lihat dalam peraturan Permen KP nomor 23 tahun 2021, ya. 23 2021. Nah, ini dia. Standar laik operasi dan sistem pemantauan kapal perikanan. Ya, seperti ini teman-teman ya. Nah, cukup jelas ya, di mana sistem pengawasan kapal perikanan yang menggunakan peralatan tertentu untuk mengetahui pergerakan aktivitas kapal tersebut. Sistem ini digunakan untuk pemantauan kapal perikanan yang beroperasi di wilayah Indonesia. Oke, jadi jawabannya yang di. Selamat buat teman-teman yang berhasil menjawab dengan benar, ya. Jadi dengan belajar seperti ini kita bisa antusias untuk menghafal juga ya. Dengan tanpa sadar, alam bawah sadar kita bisa menghafal apa itu SPKP, apa itu SLO, ya. Jadi seperti itu metode pembelajaran kita. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya ya. Soal berikutnya soal nomor 8. Ya, oke.
Ya, soal berikutnya soal nomor 8 kita bacakan ulang soalnya ya. Pemeliharaan dan perawatan kapal pengawas diantaranya meliputi pencegahan, prediktif, dan darurat. Berikut ini contoh dari perawatan prediktif adalah ya perawatan yang masuk dalam kategori prediktif. Itu jawabannya adalah yang D. Perbaikan keseluruhan sistem. Oke. Nah, kenapa bisa D? Kita harus mengetahui dasarnya adalah terdapat di Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 8 Tahun 2025 tentang tata kelola kapal pengawas. Ya, kita buka dulu so ininya ya peraturannya. Nah, ini dia kawan-kawan bisa lihat. Peraturan Menteri Kelautan Nomor 8 Tahun 2025 tentang tata kelola kapal pengawas dan jawab penjelasannya ada di pasal 48. Oke. Kita coba cek di pasal 48. Ya, ini ya. Dijelaskan yang ini ya. Nah, jadi perbaikan keseluruhan mesin itu adalah masuk kategori pemeliharaan prediktif. Oke, kita lihat di sini. Nah, prediktif diantaranya perbaikan mesin pada bagian atas, perbaikan setengah bagian mesin, dan perbaikan keseluruhan mesin. Jadi ada tiga kategori pemeliharaan dan perawatan kapal, yaitu pencegahan, prediktif, dan darurat. Kemudian yang pencegahan itu apa saja? Yang pencegahan pemeliharaan dan perawatan rutin, docking, servis, analisis teknis, dan pengecekan. Sedangkan yang darurat gimana? Ya, yang darurat itu meliputi kegiatan perbaikan kapal pengawas yang mengalami kerusakan tidak terduga, ya. Jadi yang prediktif bisa diprediksi ya, artinya eh, perbaikan yang sudah terjadwal juga gitu. Ya, jawabannya yang D ya, kawan-kawan ya. Jawabannya yang D. Oke, seperti itu. Kita bisa lanjut ke soal nomor 9. Oke, berikan aplaus buat teman-teman yang berhasil menjawab tiga soal pertama. Ya, kita lanjut ke soal nomor 9 ya. Kita bacakan ulang soalnya. Setiap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perizinan berusaha di sektor kelautan dan perikanan dikenai sanksi administrasi tercantum dalam PP nomor 5 tahun 2021 pada pasal. Nah, ini kembali lagi kita ditekankan untuk menghafal pasal-pasal peraturan strategis ya yang berpeluang untuk keluar di soal SKB nanti. Dan ini merupakan dapat informasi FR dan kisi-kisi dari SKB sebelumnya. Jadi jawabannya adalah yang A ya, pasal 317. Oke, pasal 317 menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. Kita buka dulu. Nah, ini materinya pasal 217. 317, sorry, 317. Nah ya, 317. Nah, ini ya teman-teman ya. Nah, jadi pada pasal 317 berbunyi, setiap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perizinan berusaha di sektor kelautan dan perikanan, ya, dengan berbagai penjelasan pelanggarannya ya. Ini ada macam-macam, ada pemanfaatan ruang dari perairan yang tidak memiliki perizinan berusaha terkait pemanfaatan di laut. Nah, ini contoh pelanggarannya.
ya, pemanfaatan pulau-pulau kecil dan pemanfaatan perairan sekitarnya dalam rangka penanaman modal asing yang tidak memiliki perizinan berusaha. Ini juga sama, sampai ada kurang lebih eh, 15 ya, 15 jenis pelanggaran. Nah, itu dikenai sanksi administratif ya, yang tadi kita sudah bahas, sanksi administratif. Jadi pasal 317 jawabannya yang A ya. Pasal 317 jawabannya yang A. Oke, seperti itu. Ya, kita sudah mencapai ke soal yang terakhir. Lanjut ke soal yang terakhir yaitu soal nomor 10. 5 soal pembahasan malam ini dan semoga bisa menambah wawasan kawan-kawan di materi pengawas perikanan. Ya, kita coba bacakan ulang untuk soal nomor 10. Soal yang terakhir ya kawan-kawan ya. Tata kelola kapal pengawas diatur dalam peraturan. Ya, ini menghafal peraturannya ya. Kita harus tahu dasarnya tentang pelanggaran-pelanggaran itu dari peraturan-peraturan apa gitu ya. Supaya kita tahu dasar pelanggaran tersebut dan kita bisa melakukan eh, tindakan atau apa gitu ya, merekomendasikan seperti itu. Nah, tata kelola kapal pengawas perikanan ini diatur dalam peraturan. Ini kalau misalkan kawan-kawan sudah tadi membahas soal-soal sebelumnya, mungkin sudah tahu jawabannya ya. Jadi jawabannya adalah yang E. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2025. Jawabannya yang E, kawan-kawan ya. Mana? Nah, ini dia. Baru saja kita buka tadi. Jadi, ini merupakan peraturan yang disarankan atau mm, ya kalau bisa dibilang diharuskan menghafal gitu ya. Diharuskan menghafal buat teman-teman formasi pengawas perikanan. Ya, oke. Jawabannya yang benar adalah yang E. Mungkin 5 soal malam ini sudah kita bahas satu persatu, soal nomor 6 sampai nomor 10 di part 2. Dan kita berikan apresiasi plus buat teman-teman yang berhasil menjawab benar semua ya. Semoga dengan pembelajaran ini bisa menambah wawasan teman-teman, khususnya yang mengambil formasi di Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Ahli Pertama. Sekali lagi, buat teman-teman yang ingin atau penasaran untuk mendalami soal-soal materi terkait dengan formasi pengawas perikanan, eh, kita di Bimbel Dolphin Brain menyediakan soal-soal dan materi-materi khusus di formasi pengawas perikanan. Ya, teman-teman bisa membeli paket soalnya di Dolphin Brain. Oke, oke, cukup sekian di part 2 ini buat pembahasan soal nomor 6 sampai nomor 10. Semoga dengan adanya kita bisa berjumpa dalam belajar bersama, kita menambah wawasan, kita bisa eh, me- mengabulkan atau eh, memperoleh hasil yang maksimal dalam ujian SKB kita nanti. Ya, cukup sekian dari saya Kak Zul. Sampai berjumpa di part berikutnya.